Wants to kill everybody? Great. What am I supposed to do about it? Down the drain! Who are you, Moses? Indulge me. What's a person worth? No. What's one worth for you? I and me. They're mine. Thank you again, Henry. You're welcome again. It's irritating, I can't work it out. Fine. No, Roscoe, I can't do my more except that. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nabila Alaida Iswan untuk podcast review film pada hari ini. Pada episode kali ini, saya akan mereview sebuah film yang sebenarnya memang dibilang cukup berat, namun terlalu menarik untuk dilewatkan. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya, ada Aiska, ada Argia, ada Ega, ada Dinda, ada Jesslyn, ada Erik, dan juga ada audiens kita di sini, yang mungkin bisa bertanya kepada narasumber kita. Baik, film apa yang sebenarnya akan kita bahas pada hari ini? Film yang akan kita bahas pada hari ini berupa film, bisa dibilang sebagai film perang atau film sejarah, seperti itu. Film ini berjudul Schindler's List atau disebut juga sebagai Daftar Schindler. Jadi sebenarnya Schindler's List ini tuh film apa sih sebenarnya? Schindler's List ini tuh sebenarnya menceritakan seperti film biografi. Seperti film biografi mengenai seorang anggota Partai Nazi Jerman yang namanya lengkapnya adalah Oskar Schindler. Yang juga sebenarnya dia itu seorang pengusaha. Dan pada masa itu seperti yang mungkin kalian sudah pernah dengar, Nazi itu sebenarnya memiliki kebencian tersendiri terhadap orang-orang Yahudi. Dan itu adalah latar belakang terjadinya Holocaust. Namun, kalau misalnya dilihat dari film ini, sebenarnya Schindler ini tuh justru memperkerjakan orang-orang Yahudi ini untuk bekerja di pabrik hasil dukungan dari militer Jerman. Dengan harapannya adalah supaya orang-orang Yahudi ini tuh nggak ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Tapi sebenarnya, kalau misalnya kita menonton filmnya itu juga, terdapat adanya masalah, yaitu di mana ada seorang perwira, bisa dibilang sebagai singkatannya SS, atau tentara Nazi pada masa itu, yang perwiranya bernama Amon Gott, yang nantinya dia akan memulai pembangunan kamp kerja paksa, menggunakan orang-orang Yahudi, bahkan yang bekerja di pabriknya Schindler sendiri. Nah, Schindler itu menyaksikannya dan sangat terpukul. Tapi ketimbang terpukulnya sendiri, dia juga memiliki masalahnya sendiri, yaitu ketika orang-orang Yahudi ini disingkirkan, tidak ada lagi orang yang bekerja di perusahaannya dia, di pabriknya dia. Dan pada akhirnya, ia mencoba untuk meyakinkan perwira yang bernama God tadi, supaya dia bisa tetap mempertahankan buruh-buruhnya ini, buruh-buruh Yahudinya ini. Dan akhirnya God pun setuju, dan akhirnya meminta ganjaran berupa juntaan Reichsmark atau mata uang Jerman pada saat itu. Kemudian Schindler itu bersama Stern atau akuntannya dia, itu nantinya akan menyusun daftar nama pekerja-pekerja Yahudi yang dianggap kompeten, supaya nantinya mereka tidak perlu diangkut ke pusat-pusat pembunuhan. Kayak contohnya kayak mungkin yang paling terkenal adalah Auschwitz gitu ya. Namun sebenarnya ketika dilihat sebenarnya di luar daftar nama itu Stern juga mengajak orang-orang Yahudi yang lain untuk nantinya masuk ke dalam pabrik itu supaya mereka semua terselamatkan. Walaupun sebenarnya Schindler juga tidak mencegahnya, dia membiarkannya saja. Bahkan dari daftar orang-orang ini pun, orang-orang yang dibawa ke Auschwitz juga sebenarnya dikembalikan. Setelah Schindler itu menggunakan privilege-nya dia sebagai anggota partai Nazi, supaya orang-orang itu dikembalikan dengan mereka mendapat jaminan supaya tidak dibunuh oleh petinggi-petinggi Nazi. Dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat, mungkin ketika melihat kesannya, Schindler ini tuh memang seorang pahlawan untuk bangsa Yahudi, di mana mereka itu menghadapi Holocaust dan dia menyelamatkan mereka dari sana. Terutama ketika dikabarkan memang ada sekitar kurang lebih 1.200 orang Yahudi yang terselamatkan. Namun sebenarnya kalau misalnya kita menggali karakter Oskar Schindler lebih dalam, pasti dia memiliki dilemanya sendiri, mungkin problema etis yang sedang dihadapinya mungkin. Jadi mungkin kita bisa bertanya kepada narasumber kita, mungkin ada Ega dan juga Jesslyn yang mau menjelaskan terkait hal ini. Kira-kira apa sih problema etika yang sedang dihadapi Oskar Schindler
ketika menyelamatkan bangsa-bangsa Yahudi ini. Mungkin boleh untuk dijelaskan supaya mungkin audiens-audiens kita juga bisa mengerti. Oke, jadi salah satu problem etis yang dihadapi oleh Oskar Schindler ini yaitu ketika ia berusaha untuk menghentikan kejahatan tentara Nazi dengan melakukan tindakan kebohongan dan juga menyogok Nazi untuk mempekerjakan Yahudi di pabriknya. Nah, tindakan menyogok ini merupakan perbuatan yang curang dan juga termasuk tindakan yang ditentang karena disebut sebagai tindakan yang tidak bermoral dan juga tidak jujur. Nah, kebohongannya pun yang dilakukannya itu jika dilihat dari keyakinan dan juga kepercayaannya sebagai umat Kristiani ataupun menurut kepercayaan yang lainnya, itu merupakan tindakan pelanggaran yang tentu akan mendapatkan dosa dan sekalipun kebohongan yang ia lakukan termasuk kebohongan yang demi kebaikan juga. Meskipun demikian, menurut saya pribadi, saya tidak menganggap tindakannya secara etis salah. Bayangkan saja ketika kita dihadapkan dan juga menyaksikan secara langsung aksi zamannya Nazi saat melakukan pembunuhan massal kepada orang Yahudi di ghetto itu, tentu hati nurani kita juga akan tergerak untuk mencari berbagai solusi jalan keluarnya. Namun tidak semua orang bisa mengambil tindakan yang berani seperti yang dilakukan si Oscar Schindler ini. Nah, pada kenyataannya ia juga memperlakukan orang-orang Yahudi jauh lebih manusiawi daripada tentara Nazi itu sendiri. Jadi, tindakan si Oscar ini secara etis lebih baik daripada tentara Nazi yang melakukan tindakan pemerasan, tindakan kejahatan yang lain, dan juga pembunuhan kepada orang Yahudi. Di mana kita tahu bahwa secara etis universal pun tindakan kejam dan juga pembunuhan ini merupakan tindakan yang salah secara etis dan juga melanggar HAM. Terus selain itu, tindakan Oscar Schindler ini juga dapat dibenarkan atas dasar moral etika utilitarianisme, di mana kita tahu terkait etika ini itu memiliki gagasan bahwa tindakan keputusan yang benar secara etis adalah keputusan yang menghasilkan konsekuensi terbaik untuk sejumlah besar orang. Nah, hal itu sejalan dengan apa yang dilakukan Oscar Schindler, di mana dia mengusahakan kesejahteraan dan juga keuntungan kepada sebanyak mungkin orang Yahudi pada saat itu, gitu. Ya, berarti kalau misalnya disimpulkan dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebohongan yang dilakukan Oscar Schindler ini tuh adalah kebohongan putih ya, kalau misalnya dibilangin. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pelanggaran HAM berat yang bisa dibilang ya, Holocaust itu kan pelanggaran HAM berat ya termasuknya. Mungkin itu dari Ega, mungkin bisa kita beralih ke narasumber yang lain. Mungkin menurut Jesslyn seperti apa ya? Ketika kita mencoba memahami tindakan Schindler melalui lensa etika deontologis non-konsekuensialis, kita menemukan diri kita di persimpangan. Etika deontologis menekankan pentingnya berperilaku sesuai dengan prinsip moral tanpa memperhatikan hasil dari tindakan tersebut. Dalam situasi Schindler, ini bisa berarti menolak suap karena suap itu sendiri secara tradisional dianggap tidak etis. Namun, ketika prinsip-prinsip moral bertabrakan dengan realitas mengerikan Holocaust, pertimbangan deontologis bisa dianggap sekunder dibandingkan dengan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa. Dalam kondisi di mana aturan hukum dan moralitas yang berlaku telah dikorupsi oleh rezim Nazi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya mengenai masalah etis yang sedang dihadapi. Namun terkait dengan masalah etis itu, Schindler ini tuh sebenarnya memecahkan masalah etisnya ini tuh mungkin seperti apa sih? Mungkin dari Adinda ataupun Aiska mungkin yang akan menjelaskan dia sebenarnya memecahkan masalahnya itu dengan cara yang seperti apa begitu. Oke, thank you Najila. Aku mau jawab buat cara Schindler memecahkan masalahnya ya. Jadi yang kita tahu juga bahwa tuh emang ada beberapa hal yang Schindler lakukan biar dia itu bisa menolong orang-orang Yahudi dari si kekejaman Nazi sendiri. Salah satunya itu, salah satu kebaikan Schindler itu adalah dengan cara membangun pabrik amunisi dan juga dia itu mempekerjakan orang-orang Yahudi tersebut. Nah, hal ini itu dilakukan agar orang-orang Yahudi tersebut tuh bisa terhindar dari kekejaman Nazi dan juga pabrik apa pabrik yang udah dibuat oleh Schindler itu memang merupakan bentuk dukungan militer dari Jerman. Nah, oleh karena itu mempekerjakan orang-orang Yahudinya sendiri itu dapat mengecoh organisasi Nazi dan juga
apa namanya bisa membuat mereka itu berpikir bahwa orang-orang yang bekerja dalam pabrik tersebut adalah hasil outsource-nya dan juga merupakan aset pribadinya. Lalu selain itu, dia juga selain mempekerjakan orang-orang yang tidak berdosa ini, dia juga merencanakan strategi untuk lari dan juga menyogok para pejabat Nazi dengan sebagian besar kekayaannya agar apa? Agar para para pekerjanya itu bisa mendapatkan segala bentuk perlindungan. Jadi bisa dibilang Schindler ini tuh udah menyelamatkan ribuan nyawa orang dan juga memberi mereka semua kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka. Mungkin dari aku sih gitu dulu. Oke, mungkin apakah mungkin Aiska memiliki jawaban yang lainnya yang mungkin berhubungan juga dengan penyelesaian masalahnya ini? Oke, aku setuju banget ya sama Adinda tadi untuk masalah yang cara caranya dia memecahkan masalahnya itu kayak gitu. Terus juga aku juga ingin memperluas lagi untuk kayak gimana sih cara dia em, membebaskan atau membantu kaum Yahudinya itu. Jadi pas awal tuh sebenarnya Chandler itu tuh mata duitan banget. Tapi setelah melihat keadaan kaum Yahudi yang sudah dihukum tanpa eh, HAM yang baik itu, akhirnya dia merasa terenyuh gitu. Setelah itu saat Jerman mulai kalah perang, si Goth ini dia tuh letnan dari SS atau Schutzstaffel, dia perwira darat Adolf Hitler. Dia memerintahkan untuk mengirim orang-orang Yahudi yang di yang di Plaslo itu ke konsentrasi camp di Auschwitz. Terus Schindler ini dia merasa ingin melakukan kebaikan, jadi akhirnya dia minta izin ke Goth untuk pindahin para pekerjanya ke pabrik yang dia bikin tadi di Brunlitz dekat kampung halamannya. Akhirnya God mengiyakan, tapi dia minta uang suap yang akhirnya diberikan sama Schindler itu, dan pada saat itu juga dibantu dengan rekannya, kalau nggak salah dia